Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ustaz dan keluarga Mira Institute. Semoga Ustadz dan keluarga besar Mira Institute dilindungi Allah dari segala mara bahaya dan diberikan kesehatan. Amin. Jazakallah khair. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf jika kita dalam keadaan ini mengenai wudhu ya Ustadz. Jika kita dalam keadaan masa haid, kita kan belum bersuci ya Ustadz gitu. Itu bagaimana jika kita melakukan berwudu sebelum tidur gitu Ustadz? Itu bagaimana Ustadz? Apakah sah atau tidak Ustadz wudunya? Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Baik, Allah yazikil khair. Yang pertama, mohon izin kami mendoakan untuk ibu dan keluarga dan kita semua mudah-mudahan dapat pancarannya, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda cinta Allah kepada hamba itu adalah bagi hamba yang membiasakan diri bertobat dan menjaga wudunya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surah kedua itu Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Di situ terkait juga dengan haid juga. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Nanti keterkaitannya dengan ujungnya terkait dengan tobat dan wudu. Baik, wudu ini seperti disampaikan fungsinya membersihkan hadas kecil yang pertama. Dengan yang kedua adalah menjaga nilai-nilai kebaikan sebagai pancaran kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini. Jadi yang pertama menjaga membersihkan dari hadas kecil, hadas yang ringan seperti yang saya terangkan kemarin. Yang kedua adalah menjaga nilai-nilai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang wudu itu selain hadasnya juga hilang, dia juga terjaga dalam kebaikan. Dari hikmah wudu al-husnu ya wadhiya seperti yang pernah saya ajarkan. Makanya orang-orang yang biasa berwudu itu biasanya sikapnya terjaga. Ya, dia nggak mau berperilaku yang buruk, kan? Dia nggak mau berkata yang tidak baik, memandang kepada yang tidak elok. Kemudian ketika batal wudu lagi, kan? Nah, itu yang biasa dilakukan. Dari dua fungsi ini, bagaimana terkait dengan haid? Haid itu kan hadasnya hadas besar. Yang gugur hadasnya itu dengan menggunakan perangkatnya mandi besar. Al-ghuslu itu sama dengan nifas bagi perempuan. Nah, dengan haid itu tidak bisa menghilangkan hadasnya bila kita hanya sekedar berwudu. Ya, jadi kalau wudu orang haid itu hadasnya tetap ada hadas, tetap haid, tidak bisa menghilangkan haidnya. Tapi fungsi wudu yang kedua itu masih bisa melekat pada dirinya, menjaga pada nilai-nilai kemuliaan, menyegarkan keadaan dirinya, menjaga pada sikap dan sifatnya. Jadi bagi perempuan yang tengah mengalami masa haid diperkenankan untuk berwudu, boleh-boleh saja. Silahkan, bahkan dianjurkan. Silahkan berwudu. Untuk apa? Untuk menghadirkan fungsi yang kedua, bukan untuk menghilangkan hadas haidnya. Ya, bagi haidnya tetap dia haid, tidak bisa kemudian gugur dengan wudu. Nanti begitu sudah selesai masa haidnya, mandi, tidak dengan berwudu. Ya, namun dengan wudunya itu menghadirkan fungsi yang kedua, penjagaan pada kebaikan, menjaga keadaan tetap dalam keadaan yang baik. Jadi suci yang dimaksudkan bukan suci secara fisikal, tapi secara maknawi. Ya, secara maknawi menjaga kepada keadaan diri, menghadirkan keadaan-keadaan cahaya yang melekat pada dirinya. Itu yang menyempurnakan ghurral muhajjalin, ghurrahnya disempurnakan, cahaya-cahaya kemuliaannya. Jadi secara singkat, sangat diperkenankan bagi perempuan yang haid tetap menjaga wudunya, bukan untuk menghilangkan hadas haidnya, tapi untuk menjaga nilai-nilai maknawi pada yang keduanya, yaitu al-husnu wadhiya, menjaga pancaran-pancaran kebaikan yang dijanjikan lewat wudu itu, yaitu ciri hamba yang dicintai oleh Allah. Masya Allah, ya, Anda menghadirkan pertanyaan bagi perempuan haid masih ingin berwudu, karena ada juga orang-orang yang suci yang bahkan tidak terfikir untuk menjaga wudunya. Mudah-mudahan itu tanda kebaikan untuk perempuan-perempuan muslimah-muslimah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.